Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua guys? Aku harap kalian dalam kondisi yang baik-baik aja. Perkenalkan, nama aku Anggela Resputri. Makasih banyak kalian udah mampir di channel aku dan makasih banyak udah klik video ini. Gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Let's get to the story guys. Haji Marhenis Abdul Hai, sarjana hukum, 47 tahun, semasa hidupnya dikenal sebagai dosen Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Jakarta. Pada tahun 1981 bermula dari perjumpaan Haji Marhenis dengan seorang perempuan bernama Wiwi Pratiwi di tempat minum-minum di kawasan Jalan Blora, Jakarta Pusat. Usai mengajar di kampus, malam harinya memang Marhenis akan segera meluncur ke sebuah klub malam di Jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat. Di sana Marhenis minum-minum, bersenda gurau dan bersenang-senang dengan para kupu-kupu malam. Wiwi Pratiwi yang bekerja di situ sebagai gadis bar rupanya menarik perhatian Marhenis. Marhenis tak bertepuk sebelah tangan. Diam-diam hubungan mereka semakin intim dan 3 tahun kemudian mereka menikah di bawah tangan tanpa sepengetahuan dari istri pertama Marhenis. Ya, Marhenis melakukan poligami secara diam-diam. Perkawinan dengan Marhenis ternyata tidak seindah yang diharapkan Wiwi Pratiwi. Selain kasar dan ringan tangan, menurut Wiwi Pratiwi, Marhenis sepertinya punya kelainan seks. Setiap kali mereka akan berhubungan, ia selalu minum pil dulu dan memaksa Wiwi Pratiwi melakukan adegan seperti dalam film-film porno. Lama-kelamaan, wanita kelahiran Nganjuk, Jawa Timur ini rupanya menjadi jijik dan kesakitan. Karena saat haid atau habis pendarahan pun, kalau Marhenis lagi ingin, Wiwi Pratiwi tak kuasa menolak dan itu bisa terjadi di mana saja. Begitu pula setiap kali ia hamil, Marhenis selalu menyuruhnya untuk menggugurkan kandungan. Selama terikat dengan Marhenis, menurut pengakuan Wiwi Pratiwi, sudah 11 kali ia melakukan abortus, 5 kali disedot oleh dokter, dan 6 kali dipijit oleh dukun. Harapan Wiwi Pratiwi memperoleh kebahagiaan dan kasih sayang yang tak pernah ia dapatkan dari orang tua maupun keluarga sudah punah guys. Sewaktu dulu ia ikut kakak wanitanya, hidupnya gak ubahnya seperti pembantu, dibenci dan dicemburui. Dan setelah menikah dengan Marhenis pun tidak ada perubahan sama sekali. Sampai di situ Wiwi Pratiwi masih menahan kesabarannya. Juga ketika Marhenis ada main dengan mahasiswinya, malah sampai mahasiswinya hamil dan digugurkan atas suruhan Marhenis. Anak itu Marhenis beri uang tutup mulut Rp150.000 guys. Klimaksnya sewaktu Marhenis mulai sering menggoda dan merayu Sulistiowati 18 tahun, buah perkawinan Wiwi Pratiwi dengan Sukarman, suami pertamanya. Ya guys, pernikahannya dengan Marhenis memang bukan yang pertama. Kisah masa lalunya sangat kelam, dimulai dari orang tua yang tidak mengharapkan kehadiran Wiwi Pratiwi, lalu menjadi korban perkosaan kakak iparnya sendiri, serta mengalami serangkaian kegagalan dalam berumah tangga nih guys. Bahkan 2 kisah pernikahan terakhirnya terasa begitu rumit. Wiwi Pratiwi menjadi istri kedua dari 2 orang sekaligus. Di satu sisi dirinya dipoligami, namun di sisi lain dirinya juga melakukan poliandri guys. Wiwi Pratiwi yang masih istri sah Letnan Kolonel Sony Maruli Butar-Butar. Meski menurut pengakuan Wiwi Pratiwi, perkawinan dengan Sony hanya membawa kesengsaraan, tapi Sony tidak pernah mau menceraikan Wiwi Pratiwi guys. Sementara Marhenis sudah mendesak terus untuk menikahinya. Pernikahan dengan Sony si Butar-Butar terjadi setelah tahun 1976. Ia bercerai dari Sukarman yang menikahinya di tahun 1969 di Jakarta dan dikaruniai seorang putri. Namun hubungannya dengan Sony yang masih beristri baru disahkan di hadapan pegawai KUA Tanah Abang tahun 1980 setelah lahir 2 putri yaitu Diana dan Weni. Kelanjutannya, perkawinan ini tidak ubahnya seperti neraka bagi Wiwi Pratiwi. Selain galak, Sony nggak pernah beri uang belanja. Padahal waktu itu 2 keponakan dari Sony juga tinggal bersama dia guys. Wiwi Pratiwi justru disuruh oleh suaminya Sony untuk bekerja di bar. Tak lama kemudian Sony ini bertugas ke Timur-Timur, praktis hubungan hanya dilakukan melalui surat menyurat aja. Sampai akhirnya terjadi perjumpaan antara Marhenis dengan Wiwi Pratiwi guys. Perkawinan dengan Marhenis ternyata ibarat keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa seperti yang udah aku kisahkan sebelumnya nih guys.
Nah, kembali lagi ke kisah kita tadi, sewaktu Marhenis mulai sering menggoda dan merayu Sulistyowati, buah perkawinan Wiwi Pratiwi dengan Sukarman, suami pertama. Untungnya Sulistyowati orangnya judes banget guys. Coba kalau gampangan pasti sudah diembat sama suaminya Wiwi Pratiwi nih guys. Siapa yang tidak akan kesal dan geram kalau anak sendiri mau dikerjai juga? Wiwi Pratiwi mengatakan, biarlah cukup saya yang hancur, jangan sampai anak-anak saya, ujar Wiwi Pratiwi. Kisah pun dimulai pada tanggal 21 September 1987. Dengan membawa dendam dan sakit hati, Wiwi Pratiwi meminta bantuan kepada dua adiknya yang berprofesi sebagai polisi, yaitu Serda Sapto dan Serda Siswoyo, untuk datang ke kediamannya di Kebayoran Lama. Aku butuh bantuan kalian untuk melenyapkan Marhenis, tembak ia hingga tewas, ucap Wiwi. Namun, Serda Siswoyo menolak dan menyarankan Wiwi untuk memakai racun tikus saja. Wiwi Pratiwi setuju dengan rencana itu, namun sebelumnya dia harus mencari tempat eksekusi. Akhirnya, Wiwi Pratiwi menghubungi seorang kenalan bernama Mahmud untuk mencarikan sebuah kontrakan, sekaligus yang nantinya akan membantu mereka dalam proses eksekusi Marhenis guys. Setelah mencari-cari, akhirnya mereka menemukan sebuah kontrakan 25.000 per bulan di kawasan Bambu Apus Ciracas, Jakarta Timur. Selanjutnya, giliran Wiwi Pratiwi yang beraksi nih guys. Wiwi Pratiwi menjemput Marhenis dari tempat kerjanya di Universitas Pembangunan Nasional. Nggak tahu nih apa yang dikatakan Wiwi kepada suaminya, hingga suaminya itu menuruti saja ajakan istrinya dengan mengendarai mobil Corolla DX milik Marhenis, dan mereka pun sempat mampir membeli 4 bungkus nasi sebelum tiba di rumah kontrakan guys. Setelahnya mereka sempat menjemput Serda Siswoyo dan kemudi pun beralih dari Marhenis kepada Siswoyo. Sedangkan kenalan Wiwi Pratiwi Mahmud sudah menuju kontrakan dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya di kontrakan, hari sudah malam, di sana juga ada Serda Sapto. Akhirnya Wiwi Pratiwi meminta Sapto untuk membeli kopi, namun bukan kopi sembarang kopi guys. Itu adalah sebuah kode rahasia bahwa aksi mereka akan segera dimulai. Sapto dan Siswoyo keluar dan mengamati dari kejauhan, sedangkan Wiwi Pratiwi beraksi dengan merayu dan melayani Marhenis dengan mesra sembari menyuapinya dengan nasi bungkus yang telah ia campur dengan racun tikus guys. Dan tugas mencampur racun tikus ke dalam nasi bungkus itu dilakukan oleh kenalan Wiwi Pratiwi, yaitu Mahmud tadi guys. Tidak berapa lama Marhenis lemas, disitulah Mahmud segera muncul dan menghantam Pak dosen itu dengan batu bata hingga tewas. Setelah tewas, tugas Sapto dan Siswoyo membungkus tubuh Marhenis dengan karung, dan malam itu tubuh Marhenis dibawa dengan menggunakan mobil Corolla DX ke daerah Warung Kiara Sukabumi dan membuangnya di sana guys. Sedangkan mobil Corolla DX mereka bakar di daerah Cilengsi Bogor dan kembali ke Jakarta dengan menaiki kendaraan umum. Pak dosen Marhenis dinyatakan telah menghilang. Keluarga dan rekan kampus heran dan mencari-mencari keberadaan Marhenis, namun nihil. Beberapa hari setelahnya, seorang pencari rumput secara tidak sengaja menemukan karung berisi jasad dan segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Masyarakat, polisi, serta media terkejut dengan penemuan ini. Melalui investigasi, akhirnya diketahui keterlibatan Serda Sapto dan Serda Siswoyo. Namun, Wiwi Pratiwi dan Mahmud tidak ditemukan. Kemana mereka guys? Ternyata keduanya kabur dan mereka pun ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO oleh pihak kepolisian. Pelarian mereka berakhir setelah 2 bulan kemudian. Di awal Desember 1987, polisi berhasil menangkap Wiwi Pratiwi di Trenggalek, Jawa Timur, sedangkan Mahmud berhasil ditangkap di Pelabuhan Ratu. Persidangan pun akhirnya digelar pada 8 Agustus 1988 di Pengadilan Negeri di Jakarta Timur. Wiwi Pratiwi hadir dalam persidangan dengan didampingi oleh 5 pengacara. Sambil menangis nih guys, Wiwi Pratiwi mengatakan bahwa dalam kejadian tersebut dia hanya diperintah oleh seseorang, dan siapakah orang itu guys? Tidak lain adalah Letkol Sony Butar-Butar, suaminya yang sah guys. Menurut keterangan Wiwi, Letkol Sony cemburu karena Marhenis telah merebut Wiwi darinya, sehingga setiap hari suami sahnya itu mengompor-ngomporinya bahwa ia dan Marhenis bukanlah pasangan yang serasi. Sampai satu saat Letkol Sony mengancam, kalau kau tidak melenyapkan Marhenis, maka aku yang akan melenyapkan kalian berdua. Begitu pengakuan dari Wiwi Pratiwi. Namun hakim tidak begitu saja percaya dengan cerita Wiwi Pratiwi. Mereka anggap semua kesaksian itu hanyalah karangan belaka dan cerita fiktif dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya, dan tidak ada yang bisa membuktikan keterlibatan Letkol Sony dalam kasus ini guys. Mantan suami Wiwi Pratiwi, Sukarman, pun dihadirkan sebagai saksi.
Dalam kesaksiannya, ia menceritakan bahwa mantan istrinya itu adalah sosok wanita hiperseks. Bahkan dulu, ia sempat main dengan teman Sukarman sendiri hingga kerap kali membuat Sukarman naik pitam, guys. Bahkan dalam kesaksiannya, Sukarman menceritakan bahwa Wiwi Pratiwi mau kepada Marhenis hanya karena uangnya aja, sedangkan Wiwi Pratiwi sendiri hanya cinta kepada Letkol Sony. Namun sayang sekali, semakin kesini Letkol Sony ini semakin pelit memberinya uang, yang pada akhirnya membuat Wiwi Pratiwi pun berpaling kepada Marhenis, guys. Akhirnya pada 28 Agustus 1988, Majelis Hakim Jakarta Timur menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada Wiwi Pratiwi, yang diikuti protes dari Wiwi Pratiwi karena merasa keputusan hakim tersebut tidak adil dan berat sebelah dengan tidak memperhatikan apa yang menjadi pembelaan Wiwi Pratiwi. Namun pada akhirnya Wiwi Pratiwi ini tetap berakhir di balik jeruji besi, guys. Nah guys, itu tadi videoku kali ini. Sekian dulu guys ceritaku kali ini. Tulis komen kalian di kolom komentar dan bantu supaya channel aku makin berkembang dengan klik tombol subscribe, klik like, klik share, dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya tiap aku upload video-video terbaru kalian orang pertama yang nonton video aku. Makasih banyak udah nonton video aku. Jangan lupa setelah ini nonton video-video aku yang lainnya karena ada banyak cerita-cerita menarik dan yang bisa mengisi waktu luang kalian. Makasih banyak udah mampir di channel aku. Assalamualaikum, dadah.